karena tadi agak sibuk di sekolah ini sampai ada kegiatan untuk besok. Iya, ya sambil saya rekam. Terima kasih banyak sudah bergabung, Ustaz, terkait tugas ini. Iya. Kita langsung saja yang pertama, kira-kira apa penyebab rendahnya sebagian keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran? Menurut Kak, apa penyebabnya? Iya, kalau ditanya penyebabnya itu sebenarnya banyak, Bu. Jadi banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan kenapa dia rendah tadi yang kita maksud itu. Yang pertama adalah mungkin dilihat dulu minatnya anak-anak. Apakah kita minatnya anak-anak ini cenderungnya kemana gitu. Jangan sampai minat di sini Bu banyak, minat dalam metode pembelajaran yang diberikan, kemudian minat konten materi yang diberikan, ya itu satu kemudian bagaimana ketertarikannya terhadap materi itu. Itu juga yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tadi yang kita maksud itu. Ya. Oke, baik. Mungkin ada juga kaitannya dengan nomor 2, tapi tidak apa-apa saya bacakan, siapa tahu ada tambahannya. Beberapa peserta didik memiliki pemahaman yang rendah dalam materi pembelajaran literasi dan numerasi. Menurut Tak, kira-kira apa penyebabnya? Iya, sebenarnya untuk pembelajaran literasi dan numerasi itu mungkin penyebabnya ya kenapa dia tidak terlalu berminat karena pembiasaan. Jadi kan literasi kan anak-anak sekarang itu senangnya langsung mau dijelaskan. Tidak proses literasi kadang yang tidak yang ingin dia lakukan. Buktinya jadi mungkin kita butuh pembiasaan. Jadi anak-anak mungkin waktu untuk berliterasi sebenarnya dari sisi selain itu juga anak-anak harus paham sebenarnya literasi apa, kemudian numerasi apa. Jadi kalau saya mungkin penyebabnya adalah karena kurang pembiasaan kita guru dalam melakukan itu. Ini mungkin bisa diawali dengan caranya ya, PD betul-betul anak-anak untuk harus membaca, kemudian guru-guru juga dalam menjelaskan harus minim bicara. Ataukah kurang literasi numerasi karena guru terlalu vokal, jangan sampai guru terlalu banyak penjelasannya sehingga anak-anak ini selalu menunggu dari gurunya, tidak mau ada upaya untuk membaca ya, menganalisis hal-hal yang ada dalam konteks pembelajarannya. Itu mungkin Bu alasannya kenapa rendah ya seperti itu. Baik Ustaz, kita lanjut pertanyaan. Beberapa peserta didik di dalam pembelajaran kelas memiliki kesulitan dalam memperoleh nilai yang tinggi. Apa kira-kira penyebabnya? Ya, ini juga kompleks juga ini. Sebenarnya saya cukup tertarik dengan kalimat itu, memperoleh nilai yang tinggi. Sebetulnya itu kalau saya pribadi ya, kalimat diksi tinggi sebenarnya saya menurut saya itu kurang kalau mungkin dicegah dengan kompetensi gitu ya, kompetensi yang ini, karena kan jangan sampai orientasinya ke nilai atau ke angka itu kan jangan sampai kalau orientasinya ke situ maka terkadang itu mengupayakan berbagai macam cara baik secara halal maupun secara tidak halal kan begitu kadang karena orientasinya nilai. Nah, mengapa itu banyak faktor sebenarnya. Yang pertama, apakah asesmen yang diberikan itu sudah sesuai memang dengan levelnya murid atau tidak, seperti itu. Kemudian dari segi umpan balik yang diberikan. Jadi kan sebenarnya kalau asesmen ini kan asesmen ada dua tuh, formatif dan asumatif. Kalau formatif ini dimaksimalkan dengan baik, saya kira jadi seperti itu. Jadi disesuaikan juga
ada kalimat begini Bu Jus kemarin, bahwa yang diasesmenkan ke anak-anak itu yang dia tahu, artinya yang pernah diajarkan. Kan terkadang anak-anak itu tidak pernah diajarkan ini. Kemudian yang kedua, tingkat levelnya apakah memang sudah sesuai dengan anak-anak. Terus yang ketiga, apakah memang saat kita memberikan asesmen anak-anak siap menerima asesmen itu. Seperti itu. Itu sebenarnya banyak faktor sih kalau memang mau itu yang mau dikaji lebih dalam. Iya. Baik Ustaz, saya melangkah ke pertanyaan berikutnya. Identifikasi masalah berikutnya adalah guru belum maksimal dalam pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Menurut Tak, kira-kira apa ya? Kenapa bisa guru belum maksimal dalam pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif? Nah persoalan ini sebenarnya persoalan kemauan. Kalau kita menyadari bahwa tugas kita dalam mendidik, membelajarkan anak-anak, maka kita akan melakukan semaksimal mungkin. Terus yang kedua, bisa saja guru itu jarang melakukan refleksi terhadap pembelajarannya. Artinya setelah dia mengajar, dia kadang lupa merenungkan bagaimana tadi pembelajaran itu apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh siswa. Terus yang ketiga, bisa saja mungkin karena kurangnya mereka guru berefleksi, sehingga kemauan untuk memperbaiki metode-metode pembelajaran dalam sebelumnya itu juga kurang. Terus juga perlu dukungan dari pimpinan. Jadi jangan sampai kurang support dari pimpinan, dari rekan-rekannya, sehingga terjadi seperti ini. Sehingga guru ini merasa sendiri begitu untuk berinovasi. Gitu. Betul. Terakhir mungkin Ustaz, masih terkait tentang guru. Kira-kira guru juga dalam pemanfaatan teknologi, kenapa bisa belum maksimal? Pertama dari sisi kompetensi guru itu sendiri. Jadi lagi-lagi kembali ke kemauan. Jadi kalau guru mindsetnya adalah bertumbuh, growth mindset, pasti selalu akan berusaha untuk memaksimalkan potensinya. Jadi lagi-lagi kembali ke itu, Bu, ke kemauan sebenarnya. Tetapi memang di sekolah juga harus menciptakan iklim yang mampu mendorong guru-guru untuk belajar, gitu ya, untuk belajar. Dan kita juga sebagai guru bersadar bahwa belajar itu tidak ada hentinya sebenarnya, tidak ada hentinya di situ. Jadi memang kemudian dari segi pemanfaatan teknologi bisa saja mungkin diakibatkan karena akses informasi yang terbatas. Kemudian lagi-lagi di peran pimpinan memberikan informasi terkait ini, teknologi-teknologi yang ada. Kemudian kemauan kita untuk keluar di zona nyaman, itu kan pasti kalau mempelajari hal-hal baru itu pasti kita sakit dalam artian keluar dari zona nyaman, seperti itu. Jadi lagi-lagi itu ke mindsetnya kita. Seperti itu sih yang saya dapat berikan. Terima kasih banyak Ustaz atas kesediaannya menjadi narasumber saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.